Oke, shalom. Halo semuanya. Apa kabarnya hari ini? Miss berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran Bible kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Miss akan memimpin kita di dalam doa. Mari semua yang ada di rumah, kita ambil sikap doa, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Bahkan pada hari ini kami boleh bersyukur karena kami akan kembali mengikuti pelajaran Bible. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati pelajaran ini sehingga kami boleh mengerti dan memahami pelajaran yang akan kami terima hari ini. Berkati setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum masuk dalam materi pembelajaran, Menta Ahdantinya selalu mengingatkan kepada kalian bahwa dalam pelajaran Bible, kalian harus senantiasa mempersiapkan Alkitab. Ingat selalu untuk mempersiapkan Alkitab, karena Alkitab akan menjadi panduan kita. Alkitab akan menjadi fondasi kita selama kita belajar pendidikan agama Kristen atau selama kita belajar pelajaran Bible. Oke? Sebelumnya kita telah memahami bahwa kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Maka kita akan connected with God. Namun bukan sampai di situ saja. Gak cuma kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tetapi di dalam connected with God, kita memerlukan follow up. Yaitu dengan melakukan yang namanya disiplin rohani. Nah, setidaknya ada dua bentuk disiplin rohani yang harus kita lakukan untuk supaya kita benar-benar bisa connected with God. Nah, yang pertama, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, disiplin ini membantu kita memahami kehendak Tuhan, kehendak Allah. Nah, apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau. Apa yang berkenan di mata Tuhan dan apa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Nah, itulah mengapa Mazmur 119 ayat yang ke-105. Coba kita buka bersama-sama Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Kita buka dan kita baca bersama-sama. Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Oke, kitab Mazmur ada di Perjanjian Lama. Mazmur 119 ayat yang ke-105 mengatakan 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi membacakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi, karena dosa, dunia ibarat dipenuhi dengan kesamaran. Semua tidak terlihat secara jelas. Bahkan pikiran hati manusia cenderung dipenuhi dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang jahat. Kalau tidak hati-hati, kita bisa jatuh, melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan daripada itu, kita akan memiliki hubungan yang tidak baik dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita butuh penerang di dalam kita menjalani hidup kita. Kita butuh pelita agar supaya kita senantiasa berjaga-jaga dalam jalan-jalan kita di dunia ini. Nah, coba bayangkan kalian ada di tengah hutan saat malam hari. Hanya sinar bulan dan bintang di langit. Dan kalian tersesat. Tidak tahu arah jalan pulang. Tidak ada senter atau korek api. Dan kalian mulai dipenuhi dengan rasa takut. Gelap walaupun ada sedikit cahaya dari bulan. Dan dengan putus asa kalian memutuskan untuk berjalan lurus ke depan. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Mungkin bisa jadi injak ular, terus dipatok, ketusuk duri, ketemu harimau, kemudian kamu diterkam, digigit lintah, digigit serangga mematikan, atau bahkan yang paling menakutkan bisa jadi kamu jatuh ke jurang. Nah, hal ini bisa terjadi ketika kita tidak memiliki penerang. Andaikan kita punya penerang seperti senter atau obor, pasti kita akan lebih tenang.
bisa melihat jalan dengan jelas, bisa menghalau binatang buas dengan obor kita, dan kita masih bisa menyimpan harapan untuk bisa pulang karena ada penerang itu. Nah, ini hanya gambaran. Nah, penerang dalam kehidupan kita pun adalah firman Tuhan. Firman Tuhan akan memandu hidup kita. Firman Tuhan akan menjaga pikiran dan hati kita untuk tetap connected dengan Tuhan. His word guide us to stay connected with Him. Dan dari sini Roh Kuduslah yang akan memimpin kita. Poin yang kedua untuk tetap terus connected with God adalah dengan berdoa. Berdoa sederhananya adalah komunikasi kita dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, dan jangan pernah menganggap remeh. Dengan berdoa kita menyatakan bahwa diri kita mau untuk tetap connect sama Tuhan. Dengan berdoa kita menyatakan, Tuhan, aku memerlukan Engkau. Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Nah, John Calvin, seorang tokoh reformator gereja, mengemukakan bahwa doa itu merupakan curahan hati kepada Allah. Doa adalah suatu komunikasi antara kita dengan Tuhan, di mana kita mencurahkan segala keinginan, sukacita, bahkan keluh kesah kita. Dan yang kedua dikatakan doa itu adalah percakapan yang intim, yang dekat, yang erat dengan Tuhan. John Calvin menambahkan, meskipun doa itu merupakan sebuah percakapan yang intim dengan Allah, sikap hormat yang dalam dan sikap yang tidak kelewat batas harus tetap dipelihara. Jika tidak, kita memberi kendali yang tidak erat pada bermacam-macam permintaan. Dan kalau tidak kita mengharapkan sesuatu yang melebihi dari apa yang Allah sediakan, selanjutnya seharusnya kita mengangkat pikiran kita menuju pada penyembahan yang murni dan suci kepada Dia. Kalau tidak, maka kemuliaan Allah menjadi tidak bernilai bagi kita. Nah, oleh sebab itu, lewat poin-poin ini, mari kita melatih diri kita untuk senantiasa berdoa. Mari kita melatih diri kita, bahkan mari kita membangun komitmen untuk senantiasa menyediakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita, siapkan hati dan pikiran kalian, dan mulailah untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan terburu-buru, Tuhan tidak pergi kemana-mana. Ingat, sediakan waktu, bukan menyisakan waktu. Sediakan waktu, bukan menyisakan waktu. Katakan segala sesuatu dengan jujur di hadapan Tuhan, dan itu semua dilakukan dengan sikap hormat kepadanya. Tuhan akan senang, Tuhan akan setia mendengar segala pergumulan dan ucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Nah, itulah poin-poin yang harus kita ingat. Itulah poin-poin yang harus kita bangun di dalam kita ingin senantiasa membangun relasi connected with God. Nah, biarlah materi ini boleh mengingatkan kita, boleh menyadarkan kita betapa pentingnya connected with God. Mem akan menutup materi pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari semua dalam sikap doa kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk materi pada saat ini. Kami diingatkan kembali bagaimana kami senantiasa membangun relasi kami dengan Tuhan di dalam doa kami, di dalam segala waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tuhan, biarlah setiap hari kami senantiasa disadarkan untuk senantiasa terhubung dengan Tuhan. Berkati apa yang sudah kami pelajari hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi mengingatkan jikalau ada bagian yang belum kamu mengerti, yang belum kamu pahami, silakan mengirimkan pertanyaan tersebut di email yang sudah disediakan. Kita akan diskusi bersama-sama dan biarlah kita senantiasa bisa membangun terus relasi dengan Tuhan. Oke, sekian materi untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.